It's not working? Okay. And thank you for Monique. She's going to be the translator today. Oke. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, saya mau mengawali khotbah ini dengan sebuah cerita tentang seorang anak perempuan yang diadopsi dari sebuah panti asuhan. Dan anak ini sangat bersyukur dan bahagia karena kini dia hidup dalam sebuah keluarga dengan papa dan mama yang mencintainya. Dan pasangan suami istri ini bekerja sehari-hari sebagai desainer dan menjahit sendiri pakaian-pakaian dari para pelanggannya. Butiknya cukup terkenal dan banyak dikunjungi orang-orang yang ingin membuat pakaian pesta. Rancangan pakaiannya selalu memuaskan para pelanggannya karena kualitas jahitan yang sangat rapi. Sebulan sebelum anak perempuan ini berulang tahun, papa mamanya berjanji akan membuatkan pakaian untuk dipakai saat perayaannya, saudara. Tentu saja anak ini senang. Karena ia yakin pakaian yang akan dibuat orang tuanya adalah pakaian yang indah. Ia yakin karena papa mamanya adalah perancang dan penjahit terkenal di kotanya. Namun saudara, sehari sebelum hari ulang tahunnya, anak ini diam-diam mencoba pakaian pestanya. Setelah ia memakainya, ia menyalakan lampu dan memandang dirinya di depan cermin. Tentu ia berharap melihat gambaran dirinya dengan pakaian yang indah, bukan? Tapi ia terkejut dan sangat kecewa karena pakaiannya tidak seperti yang dibayangkannya. Karena baju pestanya ini tidak nampak bagus. Guntingan kain dan jahitannya terlihat di mana-mana. Ia pun menangis, saudara, sehingga membangunkan papa mamanya yang sedang beristirahat. Mereka bangun dan menemukan anak angkat yang dicintainya sedang menangis sambil mengenakan pakaian pestanya. Hei, mengapa kamu menangis? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Anak ini pun berkata, aku ingin mencoba pakaian ulang tahunku. Tapi mengapa papa dan mama membuatkan pakaian pesta yang tidak bagus buatku? Tentu saja papa dan mamanya tertawa sambil berkata, "Nah, tentu saja pakaiannya tampak tidak bagus karena kamu salah. Kamu tahu di mana kesalahannya? Karena kamu memakai bajunya terbalik. Guntingan dan jahitan ini seharusnya ada di dalam, bagian dalam. Mama sedang merapikannya dahulu sebelum dibalik." Lalu mamanya membalik pakaiannya dan mengenakannya pada putrinya. Sambil berkata, "Nah, lihatlah. Sekarang betapa indahnya pakaian ini, bukan? Dan sangat cocok buat kamu." Anak ini pun tersenyum sambil memutar-mutar badannya di depan cermin. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini mengingatkan saya akan umat Israel. Umat Israel adalah umat yang dipilih Tuhan dari antara bangsa-bangsa untuk dikuduskan, diangkat, diadopsi, dan diperlakukan sebagai anak-anaknya. Umat Israel dibebaskan oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan Mesir dan mengalami proses pendidikan untuk menjadi anak-anaknya, agar hidup dengan mengenakan standar moral yang Tuhan rancang.
Karena itu Tuhan mengaruniakan hukum Taurat kepada umat Israel. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Nah, kalau saudara masih ingat khotbah saya 2 minggu lalu tentang predestinasi, maka pemilihan dan penentuan Tuhan kepada umat Israel itu juga adalah bagian ketentuan yang didasarkan pada kerelaan kehendak Tuhan. Sepenuhnya merupakan hak prerogatif Tuhan dalam menentukan umat Israel sebagai umat pilihannya. Dan kepada umat Israel ini, saudara, Tuhan memberikan hukum Taurat untuk menjadi landasan mereka menjalani kehidupan sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi saudara coba bayangkan bahwa hukum Taurat itu seperti pakaian indah yang diberikan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa, agar kehidupan mereka menjadi indah, memancarkan terang ilahi di tengah bangsa-bangsa lain. Paulus mengatakan di dalam Roma 10 ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Dan sebelumnya saudara di Roma 2 ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi saudara, sekali lagi perlu ditegaskan di sini bahwa kalau orang melakukan hukum Taurat dengan benar, maka orang itu akan hidup karenanya. Akan tetapi saudara, seperti anak perempuan yang diadopsi Tati, ternyata umat Israel mengenakan hukum Taurat secara terbalik. Inside out. Alih-alih mereka tampak indah dan memancarkan terang ilahi, malahan sebaliknya ketika mereka mengenakan hukum Taurat secara terbalik, lantas bercermin, maka yang terlihat di cermin adalah gambaran dirinya yang penuh dengan cacat dan celah. Justru dengan hukum Taurat yang tidak dilakukan dengan benar, maka semakin nyatalah dosa-dosa umat Israel. Kalau saudara masih ingat pembahasan pasal-pasal sebelumnya dari surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, maka dikatakan di Roma 3 ayat 19-20, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukum Taurat, hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Through the law we become conscious of sin. Jadi sekali lagi saudara, hukum Taurat yang diberikan Tuhan itu baik dan indah. Namun ketika manusia hidup dan menerapkannya secara terbalik, maka hukum Taurat itu menjadi alat ukur yang memperlihatkan baik buruknya hidup kita di hadapan Tuhan. Dan karena manusia hidup di bawah kuasa dosa, maka kecenderungan manusia dalam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Manusia melakukan apa yang dilarang di hukum Taurat. Dan ini dinyatakan oleh Paulus sendiri lewat pengalaman pribadinya, saudara. Saudara, supaya makin jelas betapa kita ini tidak berdaya. Mari kita baca kembali, saudara, apa yang Paulus katakan dalam Roma 7 ayat 21-25, saudara. Paulus mengatakan begini,
Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Wah, saudara, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Syukur kepada Allah, saudara. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Nah, saudara, saya membayangkan hukum Taurat itu seperti alat ukur, saudara. Entah timbangan badan, entah alat ukur tekanan darah atau gula, saudara ya, saudara suka alat tekanan darah atau gula gitu ya, ukur. Alat ukur ini saudara netral. Dan alat ukur ini jujur. Memperlihatkan kondisi kita apa adanya. Supaya kita tahu kondisi diri kita dan tindakan apa yang harus ditempuh. Betul, saudara? Tapi ternyata ada orang yang anti menimbang badan. Karena sebenarnya dia tahu kalau badannya terlalu berat. Tapi dia tidak mau tahu karena selalu ada rasa bersalah kalau makan berlebihan. Betul enggak? Dan alangkah kelirunya, saudara, kalau kita menggunakan alat ukur itu secara terbalik. Misalnya begini, kita tahu kalau saat ini diukur pasti kolesterol saya dan tekanan darah saya melambung tinggi. Tapi supaya senang hati, saya minum obat dulu. Setelah itu saya ukur. Lantas kita berkata, kolesterol dan tekanan darah saya normal kok. Padahal justru alat ukur itu harus dipakai sebelum makan dan minum obat. Itulah kondisi yang sebenarnya dari diri kita. Tapi karena dalam pikiran kita mau memuaskan nafsu makan enak, saya ukurnya belakangan saja. Yang penting makan dulu sepuasnya dan kemudian minum obat, baru ukur. Kalau ternyata masih tinggi, ya dosis obatnya ditinggikan, ditambah. Tapi makan jangan dikurangi. Itu sama artinya saudara menggunakan pakaian pesta secara terbalik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita menyelami apa yang Paulus katakan itu. Saya membayangkan saudara ungkapan Paulus ini seperti seorang yang sedang frustasi. Bayangkan sampai-sampai Paulus mengatakan begini. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena itu saudara, di pasal 8 yang telah kita bahas beberapa minggu lalu, Paulus menjelaskan solusi yang telah ditawarkan Tuhan kepada kita sekalian. Yakni kemerdekaan di dalam Kristus dari hukum dosa.
Allah telah mengutus anaknya sendiri di dalam daging untuk menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya kita tidak lagi hidup menurut daging, melainkan hidup menurut roh. Yang membawa kita hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 5 menegaskan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini kita melihat bagaimana solusi yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus itu ditawarkan kepada umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Dan Paulus sudah menjelaskan betapa tidak mungkinnya manusia berdosa ini hidup menurut hukum Taurat. Karena kecenderungan manusia berdosa ini menggunakan hukum Taurat secara terbalik. Nah saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Roma ini Paulus menjelaskan bahwa kebenaran di dalam Kristus itu adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham. Di Roma 9 ayat 4 dari yang kita baca hari ini dikatakan, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Jadi saudara bayangkan, betapa istimewanya bangsa Israel ini di hadapan Tuhan. Segala yang baik telah diberikan kepada mereka, bukan? Bahkan di ayat 5 dikatakan mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias. Dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Wow. Jadi istimewa sekali orang Israel. Tentu yang dimaksud adalah Yesus Kristus, bukan? Dan seterusnya Paulus menjelaskan bagaimana janji-janji Allah itu dinyatakan kepada Abraham dan keturunannya, serta bagaimana Allah telah menggenapinya. Seperti yang kita baca di ayat di hari ini di ayat 6 sampai 15, Saudara. Saudara, saya akan bacakan kembali dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia, dan memberikan komentar bila diperlukan di ayat-ayat tertentu, Saudara. Di ayat 5, Saudara, di ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi di sini Paulus menegaskan kepada jemaat Yahudi di Roma dan tentu kepada kita sekalian, Saudara, bahwa Yesus Kristus itu adalah penggenapan janji Tuhan kepada bapa-bapa leluhur Israel. Dan ayat 6, Saudara, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Saudara, inilah yang menjadi pokok perenungan kita hari ini. Firman Allah tidak mungkin gagal. Firman itu berkuasa. Dan kita tahu, saudara, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya ini dengan dan melalui firman-Nya, bukan? Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah.
Dan firman itu, saudara, jangan hanya diartikan sebagai ucapan yang keluar dari mulut saja, saudara. Tetapi firman juga atau logos juga berarti pikiran atau ide atau gagasan. Karena bukankah setiap ucapan yang keluar dari mulut itu berasal dari apa yang ada di dalam pikiran. Betul, saudara? Nah, saudara, jangankan Tuhan yang omniscience dan omnipotent, kita saja manusia, saudara, yang sekalipun memiliki keterbatasan dalam segala hal, namun Tuhan mengaruniakan kepada manusia kemampuan berdaya cipta. Sehingga kebudayaan ini bertumbuh, saudara, berkembang sedemikian rupa. Itu semua berasal dari ide atau gagasan atau imajinasi. Jadi ide, gagasan, imajinasi itu dari yang tidak ada bisa menghasilkan sesuatu. Bisa dari ide, gagasan, imajinasi kemudian dinyatakan dalam kata-kata dan rancangan, maka terciptalah, saudara, gedung-gedung, pencakar langit, teknologi, transportasi yang bisa menghantarkan manusia dari satu negara ke negara lain, bahkan keluar angkasa. Berkomunikasi jarak jauh dan sebagainya. Yang dulu, saudara, dianggap tidak mungkin. Tetapi pikiran manusia yang berkembang sehingga mampu menciptakan teknologi yang semakin canggih. Betul nggak, saudara? Apalagi Tuhan yang tidak terbatas dan serba maha dalam segala hal. Maka bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena itu benar apabila dikatakan firman Allah tidak mungkin gagal. Berbeda dengan manusia, sekalipun manusia dikaruniai akal budi dan kemampuan berdaya cipta, seringkali manusia mengalami distorsi dan kegagalan. Karena itu manusia membutuhkan satu hal lagi yang bukan bersifat insani, yang bukan bersifat fana, melainkan yang bersifat ilahi dan kekal. Itulah iman. Karena itu, saudara, mari kita beranjak pada ayat berikutnya untuk memahami. Saya akan bacakan ayat 7. Ayat 7 sampai 9, saudara. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, di ayat 7 Paulus membedakan antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Oke? Keturunan Ismail disebut sebagai anak-anak menurut daging. Karena dilakukan bukan atas dasar iman. Dan kita tahu kisahnya, saudara, bagaimana Sarai merasa sudah tua dan tidak mungkin bisa mengandung dan melahirkan keturunan bagi Abraham. Maka Sarai membuat rancangannya sendiri dengan memberikan Hagar budaknya agar rahimnya dipakai untuk menghasilkan keturunan bagi Abraham. Tapi itu bukan rancangan Allah, itu rancangan manusia. Itu didasarkan pada hasrat kedagingannya, bukan karena iman kepada Tuhan. Betul?
Nah, sedangkan iman membutuhkan penyerahan diri sepenuhnya pada firman Tuhan, trust in. Padahal beberapa kali Tuhan sudah menjumpai dan menyatakan janjinya kepada Abram. Bahwa keturunannya akan menjadi banyak seperti bintang di langit yang tak terhitung. Dan dari keturunannya lah akan ada berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi saudara, kita perlu membaca teks yang dinyatakan oleh Paulus ini adalah dalam rangka pemilihan dan pra-penentuan Tuhan atas Ishak demi rencana keselamatan yang telah Tuhan rancangkan bagi dunia. Jadi kita perlu membaca teks ini dalam rangka itu. Dalam rangka pemilihan atau pra-penentuan Allah untuk misi keselamatan bagi dunia. Demikian pula ketika kita membaca bagian selanjutnya, saudara. Ya, jadi sekarang kita baca ayat 10, 15, saudara. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang. Yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu, maksudnya Esau dan Yakub, belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, ya, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Itu hak prerogatif Allah. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Nah, saudara, inilah predestinasi. Predestined. Yang ditentukan Allah dalam kerelaan kehendaknya. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Saudara, saya sudah jelaskan 2 minggu yang lalu saat berbicara tentang masalah keadilan Allah. Betul nggak? Sebab ia berfirman, ayat 15. Ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, predestinasi yang telah kita pelajari 2 minggu yang lalu, jangan dibaca terlalu sempit, seakan Tuhan telah menentukan sejak semula ada orang yang diselamatkan, sehingga dengan demikian Tuhan juga sudah menentukan ada orang yang tidak diselamatkan sejak semula. Bukan itu makna predestinasi yang disampaikan oleh Paulus. Akan tetapi predestinasi itu adalah pilihan dan penentuan oleh Tuhan kepada orang-orang tertentu dalam rangka mengemban, menggenapi rancangan keselamatan bagi dunia. Misi keselamatan. Jadi saudara, kita harus mengartikan makna predestinasi dalam kerangka perjanjian atau covenant. Jadi kalau Paulus mengatakan bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau, kalimat ini saudara harus dibaca dalam rangka janji keselamatan yang Tuhan rancangkan itu akan terjadi melalui Yakub dan keturunannya, bukan melalui Esau. Tapi ini bukan berarti kemudian Esau tidak diselamatkan, bukan.
Tapi Esau dan keturunannya pun akan diselamatkan melalui seorang yang dilahirkan dari keturunan Yakub atau Israel. Khususnya keturunan Yehuda, dialah Yesus Kristus. The Lion of Judah, the Lamb of Judah. Karena itu saudara, predestinasi dalam surat-surat Paulus harus diartikan pemilihan dan prapenentuan Tuhan terhadap orang-orang yang dipanggil, dibenarkan, dimuliakan untuk dapat menjalankan dan menggenapi misi keselamatan bagi seluruh dunia. Itu makna predestinasi yang Paulus ajarkan. Dan lantas di ayat 16 Paulus mengatakan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sekali lagi saudara, inilah yang disebut dengan unconditional election. Pemilihan dan prapenentuan Tuhan itu tidak tergantung pada kondisi saudara. Juga bukan karena usaha orang. Bandingkan Efesus 2 ayat 8. Tapi sepenuhnya atas dasar kemurahan hati Allah. Atau dalam istilah yang digunakan Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Adoption, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, perhatikan di sini saudara, predestinasi yang Tuhan lakukan itu didasarkan pada kerelaan kehendaknya atau kemurahan hati Allah. Dan itu dilakukan dengan tujuan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara, bukan karena sebelumnya kita sudah kudus dan tidak bercacat, lalu kita dipanggil. Bukan. Justru kita dalam keadaan berdosa, penuh cacat dan celah, lalu dipilih untuk melewati suatu proses justifikasi, sanktifikasi, melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan diciptakan kembali menjadi manusia baru melalui karya Roh Kudus. Mengapa sih Tuhan memilih orang-orang yang nampaknya kurang baik di mata manusia? Yakub disebut sebagai seorang penipu. Rahab seorang mucikari dari Yeriko, saudara. Rut seorang Moab, keturunan Lot, hasil perkawinan incest. Daud pun dan keluarganya bukan seorang yang baik-baik saja kehidupannya. Tapi kalau Tuhan mau pilih dan mau pakai untuk mewujudkan rancangannya, ya Tuhan pakai, dan tujuannya adalah supaya Tuhan dimuliakan. Sepenuhnya keselamatan terjadi hanya karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan semata. Bukan karena usaha manusia, bukan karena kebaikan manusia, saudara. Nah, setelah dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan berotoritas dalam menciptakan dan menentukan hidup setiap orang dan masa depan kita sekalian, saudara. Dan jangan terkejut, kalau Tuhan juga berotoritas menciptakan sesuatu dalam rangka tugas dan peran khusus. Namun kesemuanya itu ditujukan untuk memperlihatkan kemasyuran Tuhan.
Karena itu sudah dikatakan di ayat 17 dan 18, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Pertanyaannya yang mirip mungkin muncul di pikiran kita adalah, kalau begitu Tuhan tidak adil dong. Karena ada orang-orang yang ditentukan untuk menjadi orang lemah sehingga mengalami perbudakan, dan ada orang-orang yang memang dibangkitkan dengan kuasa untuk menindas sehingga Firaun dan Nebukadnezar seperti Firaun dan Nebukadnezar. Benar. Sejauh yang bersangkutan menyadari bahwa dirinya dipakai oleh Tuhan untuk maksud tersebut. Misalnya, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Apa tujuannya, saudara? Supaya semakin banyak Tuhan memperlihatkan kuasanya dengan berbagai tulah yang dinyatakan kepada bangsa Mesir di satu sisi. Namun di sisi lain bertujuan agar umat Israel semakin menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Yahweh yang berkuasa. Dan proses untuk membangun iman percaya ini begitu panjang, saudara. Sampai-sampai umat Israel harus melewati 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun Sinai. Sebelum akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Saudara, pertanyaan seperti ini muncul dalam spiritual cohort Usinda. Tapi saya kemudian memberi contoh sederhana, saudara, bahwa memang tanah liat tidak bisa minta kepada tukang periuk, ia mau jadi apa. Nggak bisa. Itu sepenuhnya kedaulatan si tukang periuk. The potter. Untuk menentukan. Tapi yang terpenting, saudara, apakah setiap benda yang diciptakan untuk tujuan tertentu itu telah menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif atau tidak? Ada benda yang memang diciptakan seperti paku, ini contoh waktu Usinda ya. Ada benda yang diciptakan seperti paku untuk merekatkan dua papan dengan balok, dengan tujuan membuat kapal ataupun rumah. Tapi ada benda yang memang diciptakan untuk menjadi palu yang menghajar paku-paku itu tas agar tertancap dengan tepat. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa palu itu benda yang jelek dan jahat karena ia menghajar dan menindas paku. Tidak, saudara. Memang fungsinya itu. Tuhan menciptakan alat itu untuk itu. Dalam universalitas Tuhan, Yahweh, Dia adalah Allah yang mengatasi sejarah dan menyejarah dalam kehidupan bangsa-bangsa. God on and in nation history. Dia berkuasa untuk menggerakkan raja-raja tertentu untuk menghajar dan membinasakan bangsa-bangsa yang lain. Misalnya, Tuhan mengizinkan umat Israel keluar dari tanah perbudakan dan memerangi, membinasakan penduduk Kanaan. Karena perilaku bangsa-bangsa Kanaan yang penuh kekejian dalam penyembahan kepada Baal. Tuhan mengizinkan.
Contoh lain, Tuhan juga menggerakkan Raja Nebukadnezar untuk menghajar umatnya, kerajaan Yehuda, sehingga mereka mengalami pembuangan di Babilonia selama 70 tahun. Tapi untuk memulangkan umat Israel dari pembuangan, maka Tuhan juga menggerakkan Raja Artasasta dari Persia. Jadi saudara, inilah suatu keyakinan iman kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, di alam semesta ini, ada di bawah kendali Tuhan. God is in control. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan atau seizin Tuhan. Amin. Pertanyaan berikutnya muncul. Kalau begitu, Firaun juga adalah perpanjangan tangan Tuhan. Nebukadnezar juga perpanjangan tangan Tuhan, benar. Sejauh mereka menyadari bahwa mereka melaksanakan fungsinya dengan tepat dan benar. Karena itu Paulus menyatakan dengan tegas di dalam Roma 13 ayat 12, saudara, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, yang melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukum atas dirinya. Jadi mereka pun bisa diselamatkan dong, benar. Jika mereka bertobat. Tapi mengapa dalam kisah-kisah yang kita baca mereka juga dibinasakan? Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menyalahgunakan otoritas yang diberikan itu dan kebablasan, saudara. Tidak ada pertobatan sampai akhir hidupnya. Mereka tidak menundukkan diri pada otoritas Tuhan yang Maha Kuasa. Melainkan mereka menjadi sombong, bahkan mereka menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang menuntut dipuja dan disembah. Itulah yang terjadi kepada Firaun, Nebukadnezar, Antiochus IV di zaman Makabeus, Kaisar Romawi Domitianus di abad pertama Masehi, dan banyak nama raja-raja yang binasa di dunia ini karena mereka menentang kekuasaan Tuhan. Lantas muncul pertanyaan, Pastor, mereka ini kan memang tidak mengenal Tuhan, Yahweh, yang telah menurunkan hukum Taurat kepada Musa. Lantas bagaimana mereka ditetapkan melawan Tuhan atau tidak? Saudara, terhadap pertanyaan ini saya mau sekaligus menjawab hutang saya 2 minggu lalu. Mengenai orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Kristus. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Jadi saudara siapkan waktu, konsentrasi, supaya tidak gagal paham. Jangan tidur ya saudara, masih cukup panjang khotbahnya nih hari ini ya. Tapi saya janji jam 5 pasti kita selesai, siap-siap pulang karena SDC akan pakai ruangan ini. Jadi saudara, kalau orang-orang sudah mendengar tentang Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus, tapi masih juga menolak, ya tentu itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Oke? Seperti yang kita baca di ayat 2-3 hari ini, saudara, Paulus begitu sedih, seperti mau berpisah dengan Kristus. Demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Itu yang Paulus katakan, ya kan? Di ayat 2 dan 3. Apakah mereka pasti masuk neraka?
Karena menolak Kristus, itu bukan hak kita untuk mengatakannya. Karena mereka yang hidup di bawah hukum Taurat tentu akan dihakimi menurut hukum Taurat. Sebagaimana Paulus sudah mengatakan sejak awal di Roma 2 ayat 12-13, saudara, Roma 2 ayat 12-13. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi saudara, jelas di sini maksud semula hukum Taurat diberikan kepada umat Israel adalah supaya mereka dapat hidup benar. Sekali lagi, apabila mereka melakukannya. Kalau tidak, ya mereka akan dihakimi oleh hukum Taurat itu. Nah, saudara, berdasarkan hasil perenungan dan pengalaman Rasul Paulus, seorang Farisi penganut hukum Taurat garis keras, ia menyadari bahwa umat Israel tidak dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Nggak bisa deh. Gitu. Malahan sebaliknya hukum Taurat itu justru menjadikan dosa-dosa kita semakin nyata. Itu hasil perenungan Paulus. Dan Paulus bersyukur bahwa ia telah ditangkap oleh Yesus Kristus untuk menjadi rasulnya dan memperkenalkan jalan keselamatan lahir di luar hukum Taurat. Yaitu apa, saudara? Kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Dan Paulus menjelaskan sedemikian rupa di dalam surat Roma ini bahwa Yesus Kristus itu adalah penggenapan hukum Taurat yang telah melakukan hukum Taurat dengan sempurna, namun sekaligus menanggung kutuk hukum Taurat yaitu dosa ketika ia dalam keadaan sebagai manusia, dalam kemanusiaannya. Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, dibenarkan di dalam Kristus. Itu tujuannya. Nah, saudara, Paulus menyadari bahwa sesungguhnya ia sejak semula sudah dipilih dan ditentukan sebelumnya oleh Tuhan untuk dipanggil dan menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ini di dalam Roma 8 ayat 29 ya. Menjadi serupa dalam penderitaannya, yaitu dipakai untuk melaksanakan misi keselamatan dan serupa di dalam kemuliaannya. Menjadi ciptaan baru di mana Yesus Kristus menjadi modelnya. Itulah predestinasi yang diajarkan Paulus di dalam seluruh surat-surat Paulus. Bahkan di dalam kesaksian Alkitab, saudara, coba ingat-ingat lagi. Di dalam kesaksian Alkitab, semua yang dipilih dan ditentukan Tuhan sejak semula, mereka itu semua terkait dengan panggilan untuk melaksanakan rencana keselamatan Tuhan bagi dunia. Entah para hakim, Samuel, Raja Daud di Mazmur 139, para nabi seperti Yesaya, Yeremia mengatakan, dari kandungan engkau telah memilih aku. Tapi itu dalam rangka misi keselamatan. Yehezkiel termasuk Daniel dan sebagainya. Pengakuan itu semua merupakan predestinasi terkait dalam konteks pemanggilan untuk melaksanakan misi keselamatan dari Tuhan bagi dunia. Sekali lagi saya mesti menegaskan saudara bahwa predestinasi jangan dibaca secara sempit seakan-akan dipilih dan ditentukan untuk diselamatkan. Bukan, saudara. Harus dibaca secara komprehensif.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau jawab pertanyaan yang saudara tunggu-tunggu, bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendengar tentang Injil. Tentang Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan juga bukan orang Israel atau Yahudi yang memiliki hukum Taurat. Saudara, keadilan Tuhan itu sangat luar biasa. Dan dia memberikan kesempatan kepada setiap zaman hukum-hukum yang sesungguhnya merupakan manifestasi dari kehadiran Sang Firman. Thomas Aquinas menyebutnya sebagai pre-eksistensi Yesus atau juga logos spermatikos. Nah, saudara, supaya lebih sederhana dan mudah dipahami, saya mau perlihatkan saudara bahwa sejarah manusia ini dalam relasi dengan Tuhan dibagi dalam 4 zaman. Yang pertama, saudara, adalah zaman sebelum Nuh. Jelas mereka tidak mengenal hukum Taurat. Apakah kasih karunia di dalam Yesus Kristus? Kalau begitu bagaimana mereka diselamatkan? Memang mereka dibinasakan oleh air bah supaya melaluinya Tuhan memulai kembali peradaban manusia yang baru dengan tatanan yang baru. Tapi mereka kan tidak mendapat kesempatan untuk mengenal firman. Nah, saudara, Tuhan memberikan firman melalui hambanya itu Rasul Petrus dan menyatakan dengan jelas di dalam Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan, saudara, bahasa Indonesia ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi saudara, jelas di sini dikatakan bahwa Yesus di dalam roh pergi memberitakan Injil kepada mereka yang hidup sebelum air bah. Yang kedua, saudara, sejak zaman Nuh hingga saat ini. Saudara, kita tahu bahwa dunia baru di zaman sesudah air bah adalah berasal dari Nuh dan keturunannya. Oke? Dan Tuhan menyatakan janjinya kepada Nuh dan keturunannya bahwa dia tidak akan membinasakan dunia ini dengan air bah. Dan tentu ini masuk akal, saudara. Jika kita menggunakan teori canopy theory, maka tidak ada lagi lapisan es di luar atmosfer yang membungkus yang membungkus bumi kita, sehingga tidak mungkin ada lagi air bah yang membuat kini daratan menjadi sepertiga lautan. Sejak itu maka muncullah pelangi sebagai pembiasan sinar matahari oleh butiran-butiran air yang tertinggal sesudah hujan. Itulah pelangi Tuhan. Nah, saudara, selagi pelangi masih bisa kita lihat, maka hukum Nuh disebut sebagai Sheva Mitzvot Bnei Noah. Itu Kejadian 9 sampai ayat 1 sampai 7. Akan tetap berlaku. Dan ini berlaku di seluruh dunia dan di seluruh bangsa-bangsa, karena tidak ada bangsa apapun
yang kini eksis di muka bumi ini yang bukan keturunan Nuh. Betul? Termasuk orang-orang asing atau goyim yang tinggal bersama-sama orang Yahudi, mereka tidak diwajibkan mengikuti hukum Taurat, melainkan hukum Nuh. Dasar dari penyusunan Sefer Mitzvot Bnei Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh diambil dari ayat-ayat yang terdapat pada Kejadian pasal 9. Dalam pandangan para ahli Taurat, ayat-ayat ini tersebut merupakan cikal bakal penetapan hukum bagi negara-negara di dunia ini. Saya akan bacakan saudara dalam bahasa Inggrisnya. Jadi yang pertama adalah for justice, which involves establishing courts of law, and it is imperative to pursue social justice and prohibition against any miscarriage of justice. Yang kedua, saudara, against blasphemy, which means not to pronounce the name of God and prohibits curses directed toward God. Yang ketiga, saudara, against idolatry, which prohibits the worship of idols or planets. Yang keempat, against immorality, which prohibits for areas of immorality, adultery, incest, sodomy, and bestiality. Terus yang kelima, against homicide, prohibiting both murder and suicide. Lalu yang keenam, against theft, prohibiting wrongful taking of another's property. Lalu yang ketujuh, prohibiting eating regarding limbs of a living creatures, meaning the flesh of a living animal, which prohibit the eating of animal parts fear from a living animal, thus protecting the animal from unnecessary pain. Jadi saudara, ketetapan hukum Nuh ini berlaku bagi semua orang di dunia ini yang hidup di luar hukum Taurat, maupun di luar kasih karunia di dalam Kristus. Roma 2 ayat 12-13 yang tadi saya sudah bacakan, saudara. Jadi hukum Nuh menjadi landasan hukum negara manapun dan agama apapun. Akan tetapi di dalam perjalanan sejarah manusia secara khusus, Tuhan telah memilih dan menentukan suatu bangsa dalam mana Ia hendak membangun kerajaan imam. Bangsa inilah yang dikuduskannya dan yang menerima hukum Taurat. Inilah zaman yang ketiga yang berjalan secara simultan. Jadi hukum Nuh berjalan sampai saat ini, lalu Allah memanggil Israel dan memberikan hukum Taurat. Berjalan hingga saat ini juga pengikutnya ada. Itulah ketiga sejak zaman Musa hingga saat ini. Ini berlaku hanya bagi orang Israel atau Yahudi. Dan termasuk mereka yang berkomitmen mengikuti hukum Taurat. Paulus katakan di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, maksudnya bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, mereka menjadikan hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Itu dicatat di Ulangan 33 ayat 4, saudara. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Keluaran 24 ayat 3. Di sini catat gak, saudara? Oh, oke.
Keluaran 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Jadi berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka hukum Taurat itu hanyalah diperuntukkan bagi jemaat Yakub atau umat Israel, Yahudi. Hukum Taurat adalah lambang perjanjian antara umat Israel dengan Yahweh. Dari 613 mitzvot tersebut, ada banyak sekali rincian perintah termasuk di dalamnya 10 firman. Ketentuan sunat dan upacara-upacara kurban termasuk juga hukum mengenai patut dan tidak patut makanan untuk dimakan, yaitu tentang kosher, lo kosher. Dan ini tetap berlaku sampai saat ini bagi mereka yang mengaku dirinya sebagai penganut agama Yahudi dan hidup berdasarkan hukum Taurat. Jadi itu bagi orang Israel, orang Yahudi yang berada di bawah hukum Musa. Maka mereka dapat menerima kebenaran dan hidup dengan melakukan hukum Taurat ini. Sedangkan orang non-Yahudi tidak diharuskan mematuhi hukum Taurat untuk menerima kebenaran ini. Melainkan mereka menerima kebenaran melalui 7 hukum Nuh. Pertanyaannya bagi kita sekalian, saudara, sebagai orang-orang percaya yang mengaku iman kita di dalam Yesus Kristus, kalau demikian, bisakah mereka mendapatkan keselamatan melalui hukum Taurat sekalipun mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, Anak Allah? Jelas Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kalau begitu apa gunanya kita melakukan pekabaran Injil? Kalau ternyata di luar Kristus juga ada keselamatan. Dan apa artinya kalau Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan apa artinya kalau Paulus mengatakan dalam Roma 9 ayat 6 yang menjadi tema kita hari ini, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Saudara, saya ingin menjelaskan semuanya ini secara tuntas hari ini, tapi tidak mungkin, saudara-saudara. Karena masih ada persoalan ini yang harus dibaca dan dijelaskan secara komprehensif, bahkan terkait dengan kitab Wahyu. Jadi saudara-saudara tetap stay tune ini ya. Stay tune in this channel sampai minggu depan. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang zaman yang keempat, yaitu zaman kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Sampai nanti kepada kesimpulan dan aplikasi. Oke? Ini udah jam 4:30. Oke, stay tuned in this channel. Oke. Let us prepare our hearts and mind to approach His table.